Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato. Dan hari ini tanggal 10 April 2022. Dan hari ini bakal ada AFF Futsal Championship 2022 Final Indonesia lawan Thailand. Wah, makanya aku pakai seragam timnas Indonesia hari ini. Yes, semangat timnas futsal Indonesia. Semoga bisa jadi juara kali ini karena tahun 2018 sempat tahun yang lalu kalau nggak salah ya ada championship dan semifinal lawan Thailand juga dan Indonesia kalah 2 dan kebobolan yang ketiga ya itu di extra time second half dan itu hampir jadi penalti tapi nggak jadi karena kebobolan jadi kalah 3-2 sama Thailand. Semoga kali ini bisa jadi juara karena sebelumnya ya sampai tahun kemarin ya orang Jepang yang jadi pelatih namanya Kensuke Takahashi itu salah satu kawanku, temanku dan kita udah sering makan bareng waktu dia masih di Indonesia. Sekarang dia sudah masuk ke tim pelatih timnas Jepang. Dan ya pokoknya spiritnya jiwa spirit Kensuke itu masih ada di pemain-pemainnya juga di pelatih-pelatih timnas Indonesia futsal sekarang. Jadi semoga bisa jadi juara dan bisa membuat kita gembira dari champion AFF Futsal Championship 2022. Semangat Indonesia. Yes. Oke. Kalau gitu mari kita bahas sesuatu juga seperti biasa di Hero Monolog. Hari ini ada pertanyaan, ada komen di video-video sebelumnya di Hero Monolog. Ada dari Rudy Farizal Putra. Terima kasih Rudy Farizal Putra atas pertanyaannya. Pertanyaan gini, Bang, bahas juga kenapa orang Jepang merayakan Natal, padahal tidak beragama Kristen. Sejak kapan orang Jepang merayakan Natal? Oke, ini hal-hal yang masih berkait dengan agama. Yang 2 atau 3 video sebelumnya dari aku itu judulnya Hiroaki Kato pernah puasa nggak sih? Atau orang Jepang agamanya apa sih? Atau juga Hiroaki Kato WNA atau WNI gimana cara naturalisasi? Nah, 3 video ini itu ada terkaitan dengan agama juga atau orang Jepang yang tinggal di Indonesia atau keadaan Jepang soal agama gitu kan. Jadi banyak yang nanya tentang agama dan juga kebiasaan-kebiasaan Jepang yang jarang diketahui, bukan jarang diketahui sih. Memang ada tapi selama ini teman-teman Indonesia merasa aneh gitu kan. Yap, sebenarnya ada banyak banget komen yang menarik di video-video sebelumnya, tapi aku nggak bisa bahas sekaligus semuanya kan. Jadi nanti aku angkat satu persatu pertanyaan atau pendapat-pendapat dari kalian untuk komen. Terima kasih banyak ya sebelumnya dan juga kalau ada komen atau pendapat dari kalian silakan nulis di komen. Nanti kalau ada yang menarik aku bahas semuanya. Dan hari ini tentang Natal. Yes, let me see. Oke, aku pengen jelasin tentang Christmas di Jepang. Yes, memang di Jepang itu kami orang Jepang merayakan Natal. Padahal kemarin aku udah sebutin di dalam video, Kristen di masyarakat Jepang itu hanya 1%. Menurut statusnya ya, statistik dari Jepang 1,9% ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya minoritas banget ya kan. Dibanding orang yang mengaku tidak punya agama. Tapi ada yang komen juga sih, tidak punya agama itu tidak berarti tidak percaya Tuhan. Ya karena seperti aku yang percaya dewa atau Tuhan yang ada di mana-mana gitu kan. Jadi ya itu sih menarik juga topiknya. Nanti mungkin suatu hari kalau ada kesempatan aku bahas juga. Cuman yes, kebanyakan orang Jepang, sebagian besar orang Jepang itu tidak percaya tidak beragama Kristen, tapi tetap aja hampir seluruh masyarakat itu merayakan Natal. Tanggal 25 Desember, itu kan Natal ya, hari Natal. Satu hari sebelumnya kita sebutnya Christmas Eve. Christmas Eve, satu hari H-1 sebelum Natal, gitu kan. Nah,
di Jepang, kenapa dan sejarahnya apa tentang Christmas? Nah, aku coba bahas di sini nih. Jadi, sejarah Christmas di Jepang itu mulai dari tahun 1552. 1552. Dimulai dari Suwanokuni, negara Suwa. Negara Suwa itu sekarang di prefektur Yamaguchi di Jepang. Nah, kenapa mulai dari situ? Karena yang prefektur Yamaguchi ini, yang negara Suwa itu, mendatangkan seorang pendeta dari luar negeri, Kristen. Dan waktu itu merayakan Natal. Sepertinya, kalau menurut sejarahnya. Oke? Dan setelah itu, agama Kristen itu sedikit demi sedikit menyebar ke Jepang. Tapi pada zaman Edo, waktu Ieyasu Tokunaga, mereka melarang agama Kristen sampai zaman Meiji. Yes. Jadi dari sejak ada zaman Edo sampai zaman Meiji, itu lama banget tuh. Itu dilarang Kristennya, dilarang. Tapi setelah era Meiji, sejak era Meiji, Kristen diizinkan lagi untuk menyebar di Jepang. Dan sebenarnya banyak orang Jepang percaya waktu itu beragama Kristen. Dan seperti si Nobunaga Oda, ya Nobunaga Oda tahu kan ya kalian ya? Shogun Nobunaga Oda. Itu juga percaya Kristen katanya sih ya. Itu sebelum zaman Edo sih. Pokoknya sebelum zaman Edo ya lumayan lah ada banyak yang percaya Kristen karena ada pendeta dari luar negeri. Tapi setelah Edo sampai Meiji kan dilarang. Setelah Meiji berkembang lagi. Dan menurut ini sih, tapi sebenarnya ya yang setelah Meiji juga, Natal itu ya walaupun ada beberapa orang yang beragama Kristen, tapi untuk masyarakat ya belum umum Natal itu. Jadi sangat jarang ada yang merayakan Natal. Tapi memang Kristen ada, tapi masih sedikit. Kenapa sampai jadi begini kayak sekarang yang hampir semua orang Jepang itu merayakan Natal? Itu alasannya karena ekonomi. Wow, karena ekonomi kayak gimana? Oke, jadi yang pertama kali Natal menjadi salah satu kegiatan ekonomi itu katanya sih tahun 1900. Tahun 1900 di Yokohama, sebuah perusahaan namanya Meiji ya, itu buka toko khusus buat barang-barang Natal di kota Ginza. Kalian tahu Ginza kan di Tokyo? Jadi tahun 1900 Meiji ya buka toko khusus untuk barang Christmas, barang Natal di Ginza 1900 tahun. Dan kebetulan sekali setelah itu tahun 1926 tanggal 25 Desember. Nah, itu kan pas hari Natal kan, tanggal 25 Desember. Kaisar Taisho itu wafat. Nah, sejak tahun 1926 karena Kaisar Taisho-nya wafat, tanggal 25 Desember itu menjadi hari libur, tanggal merah. Karena setiap kali Kaisar wafat atau ulang tahun Kaisar, itu tanggal itu selalu menjadi tanggal merah kalau di Jepang.
Jadi tanggal 25 Desember itu jadi tanggal merah. Sekarang itu karena Christmas. Tanggal merahnya karena Christmas. Christmas Day. Tapi dulu sebelum dinamain Christmas Day, memang tanggal 25 Desember itu kebetulan banget. Itu di tanggal merah karena Kaisar Taisho wafat. Nah, karena ada kebiasaan itu, yang kayak perusahaan kayak Meiji ya tadi yang buka toko untuk Christmas, itu bisa menemukan peluangnya di situ. Jadi mari kita sebarkan budaya Natal ke masyarakat Jepang supaya kita bisa jual kue, kita bisa jual barang. Kenapa kita bisa jual barang? Karena di Christmas itu kita biasanya tukar kado, kan? Di dunia di mana-mana kan ada tukar kado. Kalau di Jepang itu ada kebiasaan orang tua kasih kado ke anak waktu kita tidur. Dan biasanya tanggal 24 Desember tuh Christmas Eve, orang tuanya siapin kado. Tapi ini sebelumnya waktu aku masih kecil, aku tuh benar-benar percaya ada Santa Claus. Santa Claus yang selalu bawa kado ke kita. Dari tanggal 24 Desember kita tidur, tanggal 25 Desember pagi ada kado di samping bantal kita. Biasanya begitu. Jadi kita itu sangat menantikan hari tanggal 25 Desember dan hari Christmas, hari Natal. Karena kita bisa dapat kado. Sebenarnya waktu kecil kan sama sekali nggak tahu itu Natal itu dari Kristen. Karena kita itu anggapnya tanggal 25 Desember itu hari yang bisa dapat kado. Ya kan? Tapi kita nggak tahu itu dari orang tua. Orang tuanya bilang itu dari Santa Claus. Jadi waktu kecil aku masih percaya Santa Claus yang kasih kado ke kita. Sampai kapan ya aku percaya? Mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD masih percaya nggak ya? Pokoknya ya kita senang banget yang dapat kado gitu kan. Nah, yang membuat masyarakat terbiasa untuk kasih kado di tanggal 25 Desember dari orang tua ke anak, atau kita tukar kado juga, itu semuanya dari perusahaan. Kalau di Jepang ya, kalau di luar negeri nggak tahu. Tapi kalau di Jepang itu semuanya di settingan dari perusahaan. Mereka yang bikin movement, mereka yang bikin tren seperti itu, dan semua orang ikut. Nah, itu karena itu yang makanya aku bilangnya itu power of economy. Jadi perusahaan yang setting tren seperti itu, tanggal 24 dan tanggal 25 itu Natal dan Christmas Eve, dan kita harus kasih kado ke keluarga atau ke pacar. Nah itu, jadi kita ikut ke tren itu. Bukan kita sih, ancestor kita. Dan lama-lama masyarakat itu semuanya anggap itu Natal. Karena semakin lama semakin ramai dan semakin banyak toko, perusahaan, supermarket, dan department store segala macam itu semuanya setting Natal. Sekarang kan udah mulai dari bulan November udah jadi Christmas fair atau Christmas sale gitu kan. Jadi semuanya udah harus siapin pohon Natal dan juga kado dan semuanya, dan kostum dan segala macam. Itu semuanya settingan sebenarnya. Banyak banget kayak gitu di Jepang. Kayak Valentine's Day juga sama. Valentine's Day di Jepang itu perempuan harus kasih kado, harus kasih coklat kepada laki-laki. Nah, itulah kultur di Jepang untuk Valentine. Tapi kalau lihat luar negeri dari Jepang, mereka itu belum tentu perempuan yang kasih ke laki-laki, malah laki-laki yang kasih ke perempuan biasanya Valentine Day itu. Dan Valentine Day kebanyakan kasih mawar kan sebenarnya. Kalau di Amerika atau kalau di Eropa segala macam, bukan coklat. Kenapa orang Jepang itu kasih coklat tuh pas Valentine ke perempuan, ke laki-laki, perempuan ke laki-laki? Karena itu juga sebuah settingan dari perusahaan coklat. Mereka yang bikin tren, mereka yang settingan tren, dan semua orang pada ikut. Dan generasi-generasi berikutnya itu udah nggak tahu itu settingan.
Jadi memang kayak gitu waktu sejak lama, jadi mereka juga ikut tren itu. Aneh kan? Tapi seru kan? Jadi perusahaannya saling bekerja sama dan bikin settingan yang seperti itu, tren seperti itu. Nah, salah satunya adalah Natal di Jepang. Karena di Eropa atau di US di barat itu kan kalau pas Natal tanggal 25 Desember itu yang paling rame. Paling rame, toko restoran hampir tutup semua. Kebanyakan sebagian besar habiskan waktu di dalam rumah bersama keluarga atau bersama pacar. Itulah tanggal 25 Desember di US terutama. Ya kan, rata-rata. Kalau di Jepang beda. Tanggal 25 Desember itu harian terima kado dari orang tua atau pacar. Tapi tanggal 24 Desember yang Christmas Eve lah ya, yang paling rame kalau di Jepang. Biasanya kita ngedate sama pacar atau kita makan malam bersama keluarga itu tanggal 24 Desember, Christmas Eve. Ya aneh kan? Christmas Eve. Itu yang paling ramai biasanya. Dan tanggal 25 Desember itu kebanyakan makan turkey kan. Di US atau di Eropa. Kalau di Jepang itu kita makannya ayam. Makanya banyak yang pesan ayam di KFC pada hari Natal. Tanggal 24 dapat tanggal 25 Desember itu. Banyak orang Jepang itu pesan fried chicken dari KFC. Karena ya banyak yang makan ayam. Katanya di US tanggal 25 Desember itu sales yang paling rendah untuk KFC. Karena semuanya makan turkey bukan ayam. Tapi kalau di Jepang itu bisa dibilang salesnya yang paling tinggi itu tanggal 25 Desember. Lucu kan? Ini juga sebuah settingan dari KFC. Ayo, pas tanggal 25 Desember, hari Natal, harus makan ayam dari KFC. Oh iya, ya, karena US tuh, Eropa itu makan turkey, ayam. Mirip lah, ayam aja lah. Christmas package, wow, gede sekali ayam-ayamnya, banyak sekali, wih makan enak, nah kayak gitu. Jadi semuanya settingan. Nah orang Jepang itu banyak yang begitu, ikut settingan. Lama-lama kita percaya, emang dari dulu sejak lama udah percaya dan udah kita merayakan Natal ya, merayakan Valentine Day, coklat dari perempuan ke laki-laki. Oh iya, memang gitu dari dulu. Memang gitu di luar negeri. Ya nggak juga sebenarnya. Ya makanya banyak culture yang mix karena ekonomi. Karena itu bisa berlaku karena sebagian besar orang Jepang itu nggak percaya, nggak beragama, ya kan? Jadi kalau merayakan apa saja ya boleh, sah-sah aja, gitu kan? Makanya power of economy itu sangat mempengaruhi kebiasaan kita juga sehari-hari. Semoga ini bisa jadi jawabannya ya. Dan satu lagi, untuk Natal itu kenapa baju Santa Claus yang kasih kado itu berwarna merah, kalian tahu kah? Ini juga sejarah sih. Dulu sebenarnya baju Santa Claus atau image Santa Claus itu macam-macam sebenarnya. Tapi sekarang kan image Santa Claus itu kan berjenggot putih, om, dan juga pakai baju warna merah kalau nggak hijau atau putih, campur dominan merah tapi ada unsur hijau dan juga putih. Memang masing-masing warna itu punya arti di dalam agama Kristen kan aku tahu. Cuman kenapa jadi merah yang dominan? Dan seperti itu image-nya yang om yang agak gendut terus berjenggot putih gitu kan. Kenapa? Itu dari Coca-Cola kan, guys. Jadi waktu itu Coca-Cola yang settingan image dan juga tren Santa Claus itu memang seperti itu. Makanya merah, itu dari Coca-Cola ya kan. Warna Coca-Cola kan merah. Jadi bajunya supaya ya orang-orangnya pada langsung kalau lihat Santa Claus langsung image-nya juga ke Coca-Cola. Dan mereka ya yang desainnya berwarna merah dominan. Nah ada hijau dan putih. Begitu. Jadi
culture atau budaya itu kadang-kadang gitu jadi ekonomis atau power of settingan trennya gitu. Oke, semoga informasi ini membantu dan juga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, silahkan nulis di komen. Nanti aku cek semuanya. Pasti aku baca semuanya karena belum begitu banyak komennya. Masih bisa baca semuanya. Jadi semoga banyak yang nonton, banyak yang kasih komen, dan nanti aku balas atau aku bahas kalau ada yang menarik. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tapi habis video ini tolong langsung lihat video lirik aku yang single terbaru dari aku 39 judulnya Thank You. Semoga kalian suka lagunya dan video liriknya. Silakan menikmati dan langsung lihat aja ya videonya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.